Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai Bibel indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatan kirimkan di hati yang teguh, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kita memasuki putum dan salam secara litani. Terpujilah Allah yang memberi kelepasan bagi kita. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu.
rahmat, dan belas kasihan Allah melawat kita. Surya pagi di tempat yang tinggi menyinari kita, supaya kita tidak terus diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, tetapi diperkenan untuk hidup dalam terangnya. Dimuliakanlah nama Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Karena karunia-Nya dan kebaikan-Nya, Allah menuntun dan mengarahkan kaki kita sekalian kepada jalan damai sejahtera untuk menikmati hadirat-Nya yang suci dan kudus, yang diperlihatkannya pada ibadah pagi hari ini. Marilah kita menghayati makna Natal dan menandainya dengan lilin yang telah dinyalakan sebagai simbol terang dunia. Dan marilah kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyambutan perayaan Natal kita pagi ini. Hayatilah Natal Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita telah datang ke dalam dunia ini. Ia lahir di kandang Bethlehem. Dalam sejarah manusia, disaksikan oleh orang-orang percaya. Dan kita juga mau menghayati makna kedatangannya adalah sebuah anugerah kebaikan Allah bagi kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat berteduh. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat berteduh. Salam salam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku?
Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sama seperti malaikat menyapa para gembala dengan sabda, "Jangan takut." Demikian kita pun diberikan pernyataan yang sama dan firman-Nya mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah Natal bagi kita semua. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
Jemaat Tuhan yang terkasih dan yang berbahagia, kita bersama-sama nanti akan menerima jamahan firman Tuhan, baik dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita semua memahami dan melaksanakan. Kita berdoa. Inilah umat-Mu Tuhan, warga jemaat GKJ Jebres. Menyembah-Mu, meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena kasih karunia-Mu yang besar. Ini kami haus akan kebenaran sabda-Mu, akan kebenaran janji berkat-Mu. Berkenanlah Roh Kudus memenuhi kami, menerangi kami, memampukan kami untuk mendengar, memahami, menghayati kebenaran sabda-Mu dan janji-janji berkat-Mu. Seraya kami semua, Tuhan gerakkan dan Tuhan mampukan melaksanakan dalam perilaku hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran sabda-Mu, urapi dia, agar hanya kebenaran sabda-Mu dan kebenaran janji berkat-Mu yang diwartakannya, dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini, imannya teguh, bertumbuh, berkembang, berbuah, lebat, berkenan di hadapan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu, dan berguna bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nubuat Natal terambil dari kitab Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian nubuat Allah telah dinyatakan bagi kita semua. Kesaksian Natal terambil dari
Surat 2 Petrus 1 ayat 16 hingga 19. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikian penggenapan nubuat Allah telah disaksikan oleh orang-orang kudusnya. Kiranya kami juga dipakai Allah mewartakan kasih-Nya. Pesan Natal Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Demikian sabdanya bagi kita semua. Gembala, gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pesan Natal sesuai yang tertulis dalam Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Juru Selamat lahir, kemuliaan bagi Allah, dan damai sejahtera di bumi.
Puji syukur, terima kasih atas undangan dari majelis dan panitia serta jemaat GKJ Jebres yang memanggil kami supaya kami melayani ibadah Natal 25 Desember hari Senin pada hari ini. Luar biasa GKJ Jebres, perayaan Natal, musiknya. Oke, tepuk tangan untuk musik ya. Juga tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu yang tadi sudah menyalakan lilin. Tepuk tangan keluarga-keluarga yang berbahagia karena putra menantu cucunya pulang, melengkapi sukacita bahagia Natal pada hari ini. GKJ Jebres tidak asing, saya dulu ketika masih agak muda, belum tua sekali, pernah juga melayani di sini, dipanggil beberapa kali, tapi di sana belum. Ini perkembangan yang luar biasa karena Sang Immanuel menyertai, memberkati GKJ Jebres bersama dengan majelisnya. Ke depan sesudah Natal ini, tahun 2024 makin diberdayakan, diberkati. Baik, kenalkan diri saya David Rubingan. Tadi di belakang bertanya, Pak David Rubingan ini dari mana Pak? Oh nanti rahasia di mimbar begitu. Ya, David Rubingan. David ada permen Dapos. Saya adiknya. Adiknya permen Dapos. Ya, harganya murah tapi bisa mengusir masuk angin. Iya toh ya? Dapos, David ya. Rubingan dikiranya saya itu marga dari Sumatera atau dari Sulawesi begitu. Tapi saya adalah marga satwa dari Pakem. Pakem Kalurang, siapa yang tidak mengenal Kalurang ya. Sering erupsi, tapi sekarang wisata Lapatur itu. Jadi Rubingan adalah tanda dari orang tua bahwa saya lahir dari hari Rebo Paingan. Ya, Rebo Paingan. Ya, itu sekedar perkenalan. Ya, baik. Kalian tertawa, saya juga tertawa. Seneng aku. Karena berkat Natal, jangan takut. Aku mewartakan warta kesukaan besar bagi siapa? Bagi ya semua umat manusia. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Saya harus memakai begini supaya tidak ada kampanye. Ya, begini ini merdeka. Ya, merdeka karena dimerdekakan oleh lahirnya Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak, ya sekalipun ini udaranya agak panas, biar panas, tapi panasnya hadiah Natal yang memberikan semangat kepada kita semua. Hadiah Natal, ya Yesus Kristus, Tuhan itu hadiah Natal buat kita itu yang terutama dan yang utama. Ya, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat Natal di awal ini. Jadi
Jika saya mengatakan selamat Natal semua jemaat GKJ Jebres, gitu ya. Lalu jemaat GKJ Jebres menjawabnya dengan angkat tangan dua-duanya, oh yes, hidupku selamat dan bahagia. Gitu ya, nggak usah latihan. Saya yakin nilainya 100 ya. Jadi sekaligus supaya nanti saya jangan lupa, kalau ke belakang nanti lupa mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal di depan saja, jadi selamat Natal semua jemaat GKJ Jebres, lalu jawabnya adalah angkat tangan semua nanti ya. Oh yes, hidupku selamat dan bahagia, lalu tepuk tangan yang meriah, wong berita sukacita ya. Ya. Halo, selamat Natal semua jemaat GKJ Jebres. Oh yes, hidupku selamat dan bahagia. Tepuk tangan yang meriah. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk Pak David atau Pak Pendeta Suwarto, ya, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Kan temanya ya, kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan di hadapannya. Baik, Natal. Ya, semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Natal kali ini kan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang diperkenan kepadanya. Saya mengajak merayakan Natal, memaknai Natal dengan Sulimo. 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 Pertama adalah Sumarah. Apa? Sumarah. Yang kedua, Sumlondoh. Apa? Sumlondoh. Yang ketiga, Sumende. Yang keempat adalah Sumunar. Yang kelima, Sumrambah. Coba, lima tadi apa? Sumarah, Sumlondoh, Sumende, Sumunar, Sumrambah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Lah Sumarah dikarepi apa ya? Sumarah. Tadi dalam bacaan kan ada nubuat akan datangnya Sang Mesias. Lalu digenapi, lalu disaksikannya. Sekarang juga disaksikan oleh orang percaya di seluruh muka bumi, khususnya di GKJ Jebres. Kan itu mengingatkan kepada kita bahwa ada ketetapan Allah, ada kehendak, rencana, dan karya Allah demi damai sejahteranya manusia di bumi. Dan itu terjadi karena kemuliaan Allah. Nek Allah tidak membawa kemuliaannya, kira-kira kita ada enggak ya?
Kemuliaan dinyatakan dalam kasih-Nya ketika mencipta, memelihara, menebus, menyelamatkan, membaharui, menyempurnakan. Itu kemuliaan Tuhan. Dinyatakan supaya manusia jangan hidup di kegelapan yang tidak pasti. Supaya ke depan pasti. Jadi nubuat penggenapan mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu mengerjakan karya penyelamatan ini sudah dirancang sedemikian rupa. Hebat, terlaksana, terwujud, memberkati sampai sekarang. Nah, apakah kita ingin memuliakan Allah? Ingin enggak? Ingin. Lalu apakah ingin hidupku damai sejahtera? Membagikan damai sejahtera? Kalau ingin, mari melalui Natal ini kita bersama-sama ke depan melalui iman sumarah tadi. Kita bersama-sama berketetapan hati, termasuk kalau punya mimpi, tujuan begitu, berketetapan hati, lalu dirancang, direncanakan, lalu dikerjakan, digenapi, sehingga ya tentu seturut dengan kehendak, rencana, dan karya Allah. Kehendak, rencana, dan karya Allah untuk manusia damai sejahtera atau binasa? Damai sejahtera. Ingat, remember Yeremia 29 ayat 11. Ketetapanku tentang hidupmu, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, supaya kamu hidup penuh pengharapan. Sekalipun tugas tanggung jawabnya banyak, tapi ini kolaborasi yang luar biasa ini, ibadah Natal. Ya. Jemaatnya juga luar biasa, dari Sabang sampai Merauke karena pulang ya. Itu luar biasa. Ya, itu yang sumarah ya. Lalu sumlondo. Sumlondo itu gampangane ya rendah hati, bukan tinggi hati. Sebab kalau Allah mempertahankan kemuliaannya, keadilannya, kebenarannya, siapa yang celaka? Kalau kekudusan Allah, kemuliaan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah dipertahankan, siapa yang paling celaka? Kita manusia. Sebab di hadapan Tuhan mental, kita enggak tahan, malah karena upah dosa adalah maut. Lalu kasih karunia Allah adalah memberi jaminan apa? Hidup yang kekal dalam diri Yesus Kristus. Ya, Yesus lahir ke dunia, itu adalah tindakan dari Allah sendiri yang menghendaki menjadi manusia yang benar, yang tidak bercacat, tidak berdosa, untuk suatu karya penebusan, pembayaran lunas hutang manusia yang tidak bisa dibayar oleh manusia, supaya melalui pembayaran Yesus ini, kita yang bermusuhan disatukan, yang jauh disatukan, bermusuhan didamaikan, lalu dibenarkan, ya karena benar dibebaskan dan diselamatkan dari hukuman.
Jika Allah saja demikian, apalagi kita yang hidup dari kemuliaan Allah yang berkarya menjadi manusia untuk menyelesaikan perkara manusia yang tidak bisa diselesaikan manusia, diselesaikan oleh Allah sendiri. Tetapi Allah harus menjadi manusia yang tidak berdosa agar sah, benar, legal karya penebusan penyelamatannya. Ayo senyum, tertawa. Ya. Karena itu kita rendah hati. Apapun kedudukan kita, status kita, lalu hikmat kita, hikmat yang kita terima dari hikmat Allah, hikmat akal budi, kebijakan, jabatan, harta kekayaan, semuanya itu adalah dari kasih karunia Allah. Karena itu aku melondoh, aku rendah hati. Nek rendah hati itu bisa memuliakan Allah? Enggak. Bisa. Sama orang lain, lalu gimana sama orang lain? Oh, kamu yang tua, yang udah tidak berdaya, kamu yang kecil, oh engkau berharga, mulia, dikasih oleh Tuhan. Jadi semuanya kita memandang sesama umatnya itu adalah manusia yang berharga, yang mulia, yang terhormat. Tidak merendahkan, tidak juga mengasingkan, lalu juga tidak meremehkan. Kalau bisa melakukan demikian, siapa yang diberkati, diberi damai, ya yang melakukan kita sendiri maupun juga yang lain. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Sumende. Bersandar ya. Bersandar. Jika kita melakukan kegiatan apapun, tugas dan tanggung jawab, termasuk apa? Termasuk ketika kita harus menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, ancaman, lalu apalagi ya, sakit, penyakit gitu ya. Ya, ini luar biasa Ibu ini gerah, tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu ini ya, semangatnya Natal ya Bu. Ya, semangat Natal, ikut ibadah Natal luar biasa ini. Ya, itu nganu apa? Teguh, tidak goyah, tidak miur, tidak takut, tidak ragu-ragu. Karena apa? Mengandalkan Tuhan dengan sumende. Ya. Sumende itu artinya sekalipun segala sesuatu fasilitas yang ada padaku ini mampu, tetapi ini adalah kasih karunia-Nya, aku tetap mengandalkan Tuhan. Tetap Tuhan campur tangan dalam hidupku, memberdayakan dan memberkati hidupku. Dan Tuhan menjanjikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ingat ini ya, ini adalah merdeka, bebas karena karya penebusan itu ya, tidak ngejak gelut ini tidak ya. Aku kalau gelut di kerubut ini wah enggak berdaya aku ya. Ya, jadi itu sumende. Jadi kita mengandalkan Tuhan. Baik pribadi, baik keluarga, baik jemaat di sini,
Baik ketika kita bekerja di tempat kerja, tetap kita mengandalkan Tuhan yang lahir, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias. Mesias itu adalah, atau Kristus adalah tokoh ilahi yang memang ditetapkan untuk melakukan karya pembebasan, karya penyelamatan. Ditambah Tuhan. Tuhan itu adalah yang berdaulat baik di surga maupun di bumi. Tetapi juga pemilik segala kebesaran di surga dan pemilik kebesaran di bumi. Itulah Juru Selamat kita. Segala-galanya pokoknya. Terunggul, tidak ada bandingannya. Karena itu jangan setengah-setengah. Karena Tuhan membayar harga penebusan penyelamatan itu full grace, full damai, full kasih karunia. Nah, kita kalau berkarya mengandalkan Tuhan ya full, penuh bagi kemuliaan nama Tuhan, maksimal optimal. Lalu yang keempat adalah sumunar. Karena Yesus sang terang, sang firman yang adalah terang, sudah datang menerangi kegelapan, dan terang itu adalah yang memberi hidup manusia untuk menghidupkan sampai kepada kekekalan. Dan Yesus bersabda, akulah terang dunia. Siapa yang percaya mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan hidup di dalam terang kehidupannya yang menghidupkan. Ya, dan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita merawat, membangun hidup kita itu dengan teguh beriman, dengan semangat pengharapan, tetapi juga dengan semangat cinta kasih-Nya Allah. Kemuliaan Allah dikerjakan, digenapi, mendatangkan damai sejahtera. Nah, kita juga harus meneladan Dia, mengikuti Dia melalui ya karya-karya yang terbaik supaya di kegelapan itu menjadi terang. Dimanapun kita berada, entah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan gereja, di tempat kerja, lalu berkolaborasi dimanapun kita berada. Sumunar. Lalu yang terakhir, niki amin ya. Kok enggak amin-amin Pak David? Ya, lalu yang terakhir adalah merambah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, dikerjakan, digenapi, itu merambah, mendatangkan manfaat, mendatangkan kegunaan. Kita yang bukan apa-apa, diapa-apakan oleh Tuhan menjadi apa-apa yang luar biasa. Kita yang bukan siapa-siapa, disiapa-siapakan Tuhan menjadi siapa-siapa yang
luar biasa, bermanfaat, berguna. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20 itu isinya kan, kamu telah ditebus dan telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Hidup kita secara total yang berkarakter cinta kasih, kekudusan, kemudian keadilan, dan juga kesetiaan. Kalau dikaitan dengan sesama supaya bermanfaat, berguna, Yesus bersaksi di hadapan murid-muridnya, dan supaya murid-muridnya juga meneladan dia, hal kedatangannya seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau ayat ini di mana ya? Anak-anak sekolah minggu mungkin. Sama seperti Anak Manusia datang bukan minta dilayani, tetapi melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada yang tahu? Kalau ayatnya kenal ya. Tapi yang penting adalah roh, jiwa, dan maknanya. Artinya, aku datang berkarya luar biasa, menggunakan segala kuasaku, kebesaranku, untuk bayar harga supaya harga yang kubayar itu berdampak, bermanfaat bagi banyak orang. Ya, orang aku angkat, aku pulihkan, aku sembuhkan, aku muliakan, aku beri jaminan kehidupan yang kekal. Merambah. Su 5 tadi apa? Su marah, su melondoh, ya, su mende, lalu su munar, dan su merambah. Tuhan memberkati kita semua ya. Ya, dengan ke depan, kan ini sudah mau akhir tahun dan menyambut tahun baru. Berkat Natal tetap diberikan kepada kita. Jangan takut, sebab hari ini kuwartakan warta besar telah lahir bagimu, Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Karena itu tingkatkan ibadat ya. Ibadat kita ke depan makin kita isi. Gereja ini udah lebar, udah bagus. Sopo sing ngarep nek ora awake dhewe ya. Ibadat. Tapi ibadat itu ada ingat, baca Alkitab, ya, baca Alkitab dapat anugerah Tuhan. Ibadat. Bukan ibadah loh nggih. Ibadat. Ingat, baca Alkitab dapat anugerah Tuhan. Amin ya. Lalu yang kedua, rayakan Natal tiap hari. Bukan hanya Desember. Karena bagian narator terakhir tadi kan, itu kan diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2.
Ayat 1 itu pesannya, jangan kamu menjadikan sia-sia kasih karunia Allah. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Pesan Tuhan, jangan kamu menjadikan sia-sia kasih karunia Allah itu. Rawat baik. Karena itu ya, Natalnya Yesus setiap hari. Natal, nantikan Allah, Tuhan akan lahir di hidup kita setiap hari. Natal, nantikan Allah, Tuhan akan lahir di hidupku. Ben go sangu mulih karo sangu ibadah tahun ngarep iki ya. Lalu habis itu jangan lupakan harta karun terbesar, harta yang termahal, yaitu Yesus, Tuhan, Juru Selamat. Karena itu juga jangan lupa cari, miliki, makanlah jeruk ilahi. Jeruk. Jesus, engkaulah Raja utama keselamatanku. Jeruk. Ya. Jesus, engkaulah Raja utama keselamatanku. Yang lain-lain memang utama Tuhan, tapi engkau jauh lebih utama. Ya. Jeruk, nanti ingat, harus beli jeruk. Jesus, engkaulah Raja utama keselamatanku. Lalu yang terakhir, ya sambutlah berkat. Ya. Carilah berkat Tuhan, bukan berkat yang lain. Tuhan siap memberi berkat. Berkat bersama engkau Raja damai, kami aman, tentram. Berkat. Karena itu kalau ibadah, kalau enggak dapat berkat awal dan berkat akhir itu ada sesuatu yang kurang. Ya. Ingat ya, ingat hidup karena berkat Tuhan. Dan lewat berkat Tuhan, ya pasti kita memuliakan Tuhan, pasti kita damai, tapi juga memberi damai kepada orang lain. Tapi sebelum amin, apa tadi berkat? Berkat bersama engkau Raja damai, kami aman, tentram. Nah aman, tentram, ngopo-ngopo ya aman, tentram dengan orang lain, nyeles. Ya, memuliakan Tuhan, tentrem kabeh. Amin nggih. Amin. Amin terakhir niki nggih amin rampung khotbahe, mung dereng rampung anggenipun nindakaken dawuhipun Gusti nggih ta? Mila karena itu harus dilanjutkan dalam ibadah setiap hari, setiap saat. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati majelis, pengurus bidang, pengurus komisi, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini beserta warga jemaat GKJ Jebres. Amin. Kita masuk saat teduh dan akan ada pelayanan pujian. Saat teduh.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Pujian yang indah, baik dari pribadi dan iringan musik, serta pujian bersama bagaikan itu pujian malaikat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan memberkati. Mari kita bersama menaikkan doa syukur, doa syafaat, doa persembahan yang
sudah kita persembahkan ketika tadi masuk, lalu nanti doa penutup diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Terima kasih, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Tuhan sudah mendengar, menjawab, mengabulkan doa dari majelis, dari panitia, dari semua yang terlibat dalam ibadah Natal bersama dengan jemaat Tuhan. Perayaan Natal dapat kami lakukan dari awal, pertengahan, dan hampir akhir. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjamah kami semua melalui narator, melalui puji-pujian, melalui juga persembahan, melalui iringan musik, melalui sapaan salam dari satu sama lain, juga melalui jamahan sabda Tuhan. Meteraikan itu Tuhan dalam hati dan hidup kami semua menjadi pegangan, pedoman, panduan hidup dan arah hidup yang hendak kami lakukan bersama-sama, baik pribadi, keluarga, persekutuan gereja, bahkan mitra sahabat. Terima kasih untuk itu Tuhan. Diberkatilah kiranya majelis, baik pendeta, tua-tua diaken, pengurus bidang, pengurus komisi, pengurus wilayah, juga karyawan kantor, koster, sapam, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di GKJ Jebres ini beserta jemaatmu. Tuhan berdayakan, Tuhan berkati semua. Kepadamu Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang lansia maupun yang muda, yang didapati sakit, dalam nama Yesus, mohon Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Tuhan nyatakan mujizat dalam nama Yesus. Kami yang sakit pada saat ini Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Baik juga anggota keluarga kami yang di rumah, yang bergumul, berletih lesu, berbeban berat. Dalam nama Yesus Tuhan angkat tindisan beban. Tuhan bebaskan dan Tuhan selamatkan kami dari kesesakan hidup, sehingga kami bangkit. Tuhan memberdayakan, memberkati lebih dan lebih lagi. Tuhan, kebenaran sabdamu agar kami yang Tuhan muliakan hidup kami dari tidak berguna menjadi berguna. Mampukan kami memuliakan namamu. Mampukan kami menyambut damai sejahtera-Mu dan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Seraya kami membawa damai dimanapun kami Tuhan tempatkan. Menjadi sinar-Mu yang menerangi, kami menerangi mereka, sesama kami di mana Tuhan jumpakan. Tuhan diberkati cita-cita harapan orang tua, diberkati cita-cita harapan orang-orang muda dari anak cucu kami berkait dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan menanti merindukan calon teman hidup. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, biarlah kami
yang mendapatkan kemuliaan nama-Mu dan mendapatkan damai dari sejahtera-Mu, kami bagikan untuk ikut serta merayakan pesta demokrasi dengan keterbukaan, menerima yang berbeda, menghargai yang berbeda, seraya kami tetap hidup rukun, damai, dan biarlah bersukacita dan bersyukur menjadi mitra karya-Mu untuk ikut dalam pemilu Februari 2024. Karena melalui pesta demokrasi pemilu itu Tuhan, sesungguhnya Tuhan bermitra bekerja sama dengan kami bangsa Indonesia, baik dari pemimpin bangsa, dari pusat sampai ke daerah. Bersama juga dengan organisasi politik, organisasi sosial, kemasyarakatan, dan rakyat. Menyiapkan, Tuhan menyiapkan, Tuhan memanggil, Tuhan memilih, dan Tuhan menetapkan dan memakai calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Biarlah bagian kami berperan serta dengan tentram dan damai, dengan penuh syukur. Urapi kami bangsa Indonesia menjadi karya Tuhan memanggil, memilih, menetapkan dan mengutus calon-calon pemimpin bangsa kami, baik anggota dewan maupun pemimpin bangsa dari tingkat pusat ke daerah. Semuanya berjalan sukses, jujur, adil, tanggung jawab. Terima kasih. Kini berdayakan dan berkati kami semua umat-Mu seusai ibadah dan merayakan Natal ini Tuhan, agar hidup kami ke depan makin Tuhan berdayakan, Tuhan berkati, menjadi sinar-Mu di mana-mana, menjadi berkat-Mu di mana-mana. Kami mohon dalam nama Yesus yang mengajar berdoa Bapa kami. Di kudus
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik bagi kita, dan kita juga sudah mempersembahkan dalam ibadah Natal ini, apapun bentuk wujudnya, termasuk ibadah Natal. Pasti Tuhan memberkati. Ini mari kita membuka hati untuk menjadi utusannya dan saksinya secara litani. Ibadah Natal pada pagi ini telah selesai. Jadilah saksi kehadirannya dengan menyampaikan sukacita Natal kepada dunia. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.